Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indina Devisari, NPM 09105804211023, jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Sidin. Baik, saya akan menjelaskan materi yang diberikan oleh Bapak Wahyudi Sopian, Eskom MT. Materinya yaitu pentingnya decision support system dalam menentukan kebijakan. Yang pertama, pengertian decision support system. Pada dasarnya, decision support system adalah informasi yang berbasis komputerisasi. Decision support system adalah bagian dari sistem manajemen pengetahuan yang memiliki peran penting dalam mendukung proses pengambilan keputusan untuk suatu organisasi atau perusahaan. Decision support system adalah sistem komputer yang mampu mengubah data menjadi penting dalam mengambil keputusan pada masalah spesifik dan juga semi terstruktur. Dengan adanya decision support system, maka perusahaan bisa lebih mudah dalam memecahkan masalah ataupun melakukan komunikasi pada setiap masalah yang terstruktur maupun tidak terstruktur. Moore and Cheng menjelaskan bahwa decision support system adalah suatu sistem yang mampu mendukung proses analisa ad hoc pada data, pemodelan suatu keputusan orientasi perencanaan di waktu yang akan datang, serta berorientasikan pada suatu keputusan. Yang kedua yaitu karakteristik dari decision support system. Karakteristiknya yaitu 1. Membantu proses pengambilan keputusan dan juga fokus pada manajemen berdasarkan persepsi yang ada. 2. Mempunyai interface manusia atau mesin, yang mana manusia ataupun user masih memiliki kontrol pada kerangkaian proses pengambilan keputusan. 3. Mendukung berbagai proses pengambilan keputusan pada pembahasan masalah yang lebih terstruktur, tidak terstruktur, ataupun yang semi terstruktur. 4. Memiliki berbagai subsistem yang terintegrasi dengan sedemikian rupa dan bisa berfungsi dalam suatu kesatuan sistem yang andal. Yang ketiga yaitu tahapan decision support system. Terdapat beberapa tahap atau fase yang dilakukan oleh decision support system. Beberapa tahapan decision support system tersebut adalah sebagai berikut. 1. Fase inteligensi. Kegiatan yang dicakup umumnya akan menekan pada identifikasi situasi dan juga peluang serta masalah yang ada. Inteligensi pada pengambilan keputusan ini terdiri dari pemberdayaan lingkungan baik itu secara terus-menerus ataupun secara intermiten. Yang kedua, fase desain. Fase desain adalah proses penemuan atau pengembangan serta menganalisis tindakan yang memang harus dilakukan. Dalam fase ini terdapat pemahaman pada masalah dan juga menguji solusi yang memang menjanjikan. Yang ketiga, fase pilihan. Fase pilihan adalah suatu kegiatan dalam mengambil keputusan secara lebih kritis. Dalam tahapan ini, perusahaan ataupun organisasi akan membuat suatu keputusan yang nyata dan juga mengambil komitmen guna mengikuti tindakan tertentu. Fase pilihan ini mencakup evaluasi, pencarian, dan juga rekomendasi pada solusi yang lebih sesuai dengan model. Yang keempat, fase implementasi. Fase implementasi adalah inisiasi pada pengendalian pada perubahan perusahaan. Fase implementasi ini akan terasa sedikit sulit untuk didefinisikan karena memiliki rangkaian proses yang panjang dan juga melibatkan berbagai batasan yang sangat tidak jelas. Yang pasti, pada fase implementasi ini dilakukan agar bisa memastikan solusi yang sudah dipilih dan direkomendasikan bisa bekerja dengan baik tanpa memerlukan implementasi dari suatu sistem komputer. Batasan yang terdapat pada fase pilihan dan juga fase desain kerap kali tidak terlihat karena kegiatan tertentu bisa dilakukan secara bersamaan di dalam kedua fase ini dan juga pengambilan keputusan seringkali beralih kembali kepada desain saat sudah berada di dasar pilihan. Yang keempat, komponen yang ada pada decision support system. Sebagai alat untuk membantu memecahkan suatu masalah, beberapa komponen yang dimiliki oleh decision support system adalah sebagai berikut. 1. Data manajemen. Data ini mencakup database yang berisi data relevan untuk beragam kondisi dan situasi. Database pada komponen ini sudah diatur oleh suatu software atau perangkat lunak yang dikenal dengan istilah database manajemen sistem. 2. Model manajemen. Model ini melibatkan finansial model, manajemen sains statistikal, dan berbagai model kualitatif lainnya.
Untuk itu, dengan adanya komponen ini, maka decision support system bisa memberikan suatu kemampuan analisa pada sistem serta kebutuhan manajemen pada suatu software. 3. Communication. Dengan adanya komponen ini, maka pengguna decision support system bisa melakukan komunikasi dengan dan juga memberikan perintah pada sistem komputer tersebut. 4. Knowledge Management. Manajemen adalah komponen yang lebih bersifat opsional. Fungsi dari sistem ini adalah guna mendukung komponen lainnya dan juga memiliki tugas sebagai komponen yang mampu berdiri dengan sendiri. 5. Tujuan Decision Support System. Beberapa tujuan dan juga manfaat dari menggunakan Decision Support System adalah sebagai berikut. 1. Membantu pihak manajer ataupun pihak petinggi perusahaan dalam mengambil keputusan dari berbagai masalah yang sifatnya semi terstruktur. 2. Meningkatkan efektivitas dari suatu keputusan yang diambil oleh pihak manajer. 3. Mampu mengatasi seluruh batasan kognitif saat memproses ataupun menyimpan informasi. Jadi, berbagai manfaat tersebut adalah tujuan perusahaan atau organisasi dalam menggunakan decision support system dalam proses pengambilan keputusan. 6. Jenis decision support system. Dalam pembahasan tentang decision support system, kita menyebutkan tentang keputusan yang terstruktur, semi terstruktur, dan juga tidak terstruktur. Lalu, apa yang dimaksud dengan ketiga jenis decision support system tersebut? Untuk keputusan yang sifatnya terstruktur adalah suatu kegiatan pengambilan keputusan yang sudah jelas dan dilakukan secara kontinu dan umumnya dilakukan oleh pihak manajemen yang berada dalam tingkatan tersebut. Untuk itu diperlukan adanya informasi yang lebih spesifik, sempit, terjadwal, real time, detail internal, dan interaktif dalam menggunakan decision support system jenis ini. Contoh decision support system jenis struktur adalah keputusan dalam hal memesan barang, menagih utang, mengisi stok produk, dan masih banyak lagi. Sedangkan untuk keputusan yang semi terstruktur, keputusannya akan ditentukan oleh komputer dan sebagian lainnya ditentukan oleh pihak pengambilan keputusan. Untuk itu, hukum informasi yang diperlukan pada keputusan jenis ini adalah data yang lebih fokus, interaktif, real time, internal, dan juga terjadwal. Contoh sederhananya adalah saat mengevaluasi kredit, penjadwalan kegiatan produksi perusahaan, dan juga pengendalian stok baru. Terakhir, keputusan yang tidak terstruktur adalah keputusan yang proses penanganannya saat terasa sangat sulit, karena biasanya tidak terjadi secara rutin ataupun pada kondisi tertentu saja. Objek proses pengambilan keputusan pada jenis ini akan memerlukan pengalaman dan juga sumber eksternal. Umumnya, keputusan pada jenis ini akan terjadi pada manajemen tingkat yang lebih tinggi. Informasi yang diperlukan tentunya adalah bersifat internal dan juga eksternal, lebih luas dan juga lebih umum. Contoh dari kegiatan pengambilan keputusan yang tidak terstruktur adalah pengembangan pada suatu teknologi, baru proses testing dan perusahaan lainnya, serta perekrutan karyawan eksekutif. Itulah tadi beberapa materi yang saya paparkan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.